Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan mengenai limit tahingga. Perkenalkan, nama saya Fadli Septimus Naidi sebagai moderator dan pemateri 1. Saya Febrianto sebagai pemateri 2. Saya Arisapul Jihad sebagai pemateri 3. Saya Rizka Zalia Bisatisahan sebagai pemateri 4. Saya Renan Subuka sebagai pemateri 5. Saya Diki Ramadan. Saya Karina Aisyah. Dan kita langsung masuk ke materinya. Seperti apa itu limit tahingga? Ada sebuah fungsi limit fx dengan x mendekati tahingga menghasilkan angka yang mendekati nilai tertentu. Namun tidak pernah menyentuh angka tersebut. Fenomena ini dalam matematika disebut dengan asymptot atau asymptotes. Ini contohnya yang kiri itu dari fx sama dengan 2 ditambah 1 per x. Dan ini fungsinya y sama dengan 2 dan garis ini dan ini itu tidak pernah menyatu atau tidak pernah menyentuh di garis kedua ini. Selanjutnya dari ilustrasi di samping dapat kita katakan garis y sama dengan 2 adalah asimptot horizontal dari fungsi lim mendekati tahingga 2 plus 1 per x. Cara substitusinya adalah limit x mendekati tahingga 2 plus 1 per x sama dengan limit x mendekati limit tahingga 2 plus 1 per tahingga sama dengan 2 plus 0 sama dengan 2. Jadi 1 dibagi limit tahingga hasilnya adalah 0. Lanjut. Limit bentuk ada limit fx x menuju 0 gx limit x kuadrat dikurangi 4x per 3x kuadrat dikurangi x kuadrat sama dengan limit x mendekati tahingga x pangkat 3 dikurangi 4x per 3 x pangkat 3 per 3 dikali 3 dikali x pangkat 3 dikurangi x kuadrat per x pangkat 3 sama dengan limit x menuju tahingga 1 min 4x per x pangkat 3 per 3 ditambah 1 per x sama dengan 1 dikurang 0 per 3 ditambah 0 hasilnya 1 per 3. Kemudian limit bentuk tahingga dalam bentuk akar. Limit x mendekati tahingga akar ax kuadrat ditambah bx tambah c dikurangi akar px kuadrat ditambah qx tambah c. Ini adalah formatnya. Kemudian kita masukkan angka. Limit x menuju tahingga akar 9x kuadrat ditambah 3x dikurang akar 9x kuadrat dikurang 5x. 9 ini sebagai A, 3 sebagai B. Udah gak ada C-nya. Lanjut. Syarat positif tahingga untuk A lebih dari P tahingga dan negatif tahingga untuk A lebih dari P tahingga. B dikurangi Q dibagi 2 akar A untuk A sama dengan P. Ini dimasukkan ke dalam rumus B dikurangi Q dibagi 2 akar A. B-nya adalah 3, 3 dikurangi Q. Q-nya adalah min 5, jadi 3 dikurang min 5 dibagi 2 akar A yaitu 9 sama dengan 3 dikurang min 5 sama dengan 8 per 6 sama dengan 4 per 3.
Jadi di sini limit hingga itu dibagi sama pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya kan di sini x pangkat 3. Jadi tinggal 2x per dibagi x pangkat 3. Yang ini semuanya dibagi sama x pangkat 3. Jadilah seperti ini. Kalau di pembagian pangkatnya itu dikurang. Di sini kan di sini pangkatnya x pangkat 3, di sini x-nya x sendiri. Jadi di sini dikurang 3 dikurang 1. Jadi hasilnya di sini 2x pangkat 2. Begitu juga yang ini juga di sini kan, tapi kan di sini nggak ada x-nya ya, jadi nggak bisa dikurang, jadi nggak bisa diseranai lah istilahnya. Jadi 3x pangkat 3 doang. Terus yang ini juga habis karena x di sini x-nya pangkat 3, di atasnya juga x pangkat 3, 3 dikurang 3 habis x-nya nggak ada, jadi sisa 3 doang. Yang ini sisa x karena 3 dikurang 2, lalu yang ini kayak yang ini karena nggak ada x-nya jadi dia sisa x pangkat 3 doang. Lalu di sini tinggal dimasukin sama tahingga. Di sini kan x menuju tahingga dimasukin x 2 per tahingga kan tidak terdefinisi. Jadi kita misalkan dia jadi 0. Kan di sini yang tidak ada x-nya itu hanya 3. Sisa 3 ditambah 0 ditambah 0 jadi 0 per 3. Karena tidak terdefinisi, jadi kita sama denganin aja hasilnya 0 tidak terdefinisi. Kurang lebih. Nah, saya akan menjelaskan limit tak hingga fungsi trigonometri. Nah, yang pertama ada limit cos x sama dengan tak terhingga. Nah, s menuju tak terhingga ini dimasukkan ke x, jadi hasilnya tak terhingga. Yang kedua ada limit cos a bagi x sama dengan 1. Nah, itu a ini 1 dari 1 bagi s. 1 bagi s sama dengan 1. Yang ketiga ada limit x menuju tak terhingga ini cos a bagi x. Nah, cos a bagi x ini sama dengan 1 per tak terhingga, jadi hasilnya 0 karena tidak terdefinisikan. Yang keempat ini ada lim tak terhingga, lim x tak menuju tak terhingga cos a bagi x sama dengan bagi b x ya. Terus a bagi x ini sama dengan 1 per x. Jadi 1 per x bagi 1 per x hasilnya kan 0 ya. Dan jadi hasilnya a bagi b. Yang misalnya akan dijelaskan oleh Dedi. Oh iya, Rizka. Maaf, salah baca. Selanjutnya ada limit sin dari x menuju tak terhingga. Nilainya sama sebuah fungsi berlaku bentuk seperti ini pasti nilainya tidak terhingga. Nah, yang selanjutnya ada sama seperti cos. Namun di sini tuh karena ini dimisalkan tak terhingganya ini dimisalkan dengan separ x, maka dari sini itu jadinya x per x1. Nah, sin a per 1 ini hasilnya 0 karena nilai sin 0 itu adalah 0. Nah, terus selanjutnya sin a per x sama dengan 0 juga sama pakai sifat yang substitusi berikut. Lalu yang ini juga sama, jadinya x dibagi x, yang ini juga x dibagi x, hasilnya a per b. Selanjutnya ada contoh soal. Untuk mengerjakan soal 5
limit sin konstan itu diperlukan pemisalannya. Kayak yang tadi sebelumnya itu ada substitusi, teori substitusi, yaitu kalau fx atau y ini dimisalkan 1 per x, lalu x-nya sendiri itu bernilai tak terhingga, dan jadinya y 1 per x ini sama dengan 1 tak terhingga. 1 dibagi tak terhingga itu sama dengan 0. Nah, caranya gimana? Tulis dulu limit karena kita menggunakan pemisahan y, jadi di x-nya ini dituliskan y sama dengan 0, 1 per x kan 3 1 per di sini ada buah x yang terpisah. X ini bisa kita naikkan agar mudah untuk nantinya diuraikan menjadi 0. Jadi di sini ditulisnya 1 per x. Atau nah di sini kan ada 1 per x itu sama dengan y. Jadi di sini ditulis y kan 3y yang ini juga 1 per x sama dengan y ini kita ditulis y lagi. Di sini 1 min cos pangkat 2y ini dari yang sin kuadrat plus cos kuadrat pangkat 2 sama dengan 1. Dari sini cos kuadrat kalau dipindah jadi min, hasilnya ini. Maka kalau sin kuadrat gimana sih? Sin kuadrat ini hasil dari 1 min cos kuadrat 2y atau ini. Berikutnya di sini dijabarin ya. Jadi karena buat untuk apa bisa dicoret, bisa di nantinya bisa di apa namanya fungsinya bisa diketahui. Nanti ininya dipisah. Sinnya ini kan ada y dikali tan 3y. Jadi di sini dipisah y per sin 2y tan 3y per sin 2y. Nah, dari y per sin 2y ini ditemukan rumus yang tadi itu a per sin b sama dengan a per b, kayak gitu. Jadi di sini kan nilainya 1, 2, berarti 1 per 2. Di sini kan ada tan, ada sin, tan a per sin b itu hasilnya a per b. Maka di sini ada 3, ada 2. Nah ini buah a, ini d. Jadi 3 per 2 hasilnya 3 dikali 4. 3 per 4.
Sekian dari kelompok kami atas presentasinya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.